Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jalan-jalan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Bersama saya mari kita membaca Amsal pasal 4 ayat 24 sampai 27 agar menjadi pegangan kita untuk berjalan di hari ini. Amsal 4 ayat 24 sampai 27 demikian. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari yang jahat. Satunya kata dan perbuatan. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, kata apakah yang dapat kita gunakan untuk mewakili kualitas dari integritas dan disintegritas seseorang manusia? Jelas, sebagian dari kita akan menjawab kejujuran. Saudara sekalian, ada sebuah kisah nyata yang saya baca dari sebuah artikel yang menceritakan demikian. Kisah seorang ayah dan anaknya yang menggambarkan nilai penting dari sebuah kejujuran. Suatu hari di musim panas di Amerika bagian utara, seorang ayah menghabiskan waktu liburan bersama putra tunggalnya. Tiap pagi mereka menyempatkan diri membeli satu eksemplar koran harian pagi di sebuah kios langganan yang jika ditempuh dengan mobil berjarak kisar 20 menit dari rumah mereka. Cukup jauh memang, tapi hanya kios itulah yang terdekat dengan rumah mereka. Kios itu terletak di sebuah kota kecil yang berpenduduk kurang dari 700 jiwa. Pada suatu pagi, berdua mereka pergi ke kios tersebut untuk membeli koran pagi dan beberapa barang kebutuhan harian mereka lainnya. Setelah membayar, mereka segera meninggalkan kios tersebut dan kembali menuju rumah. Ketika hampir 20 menit mengendarai mobil, sang ayah tersadar kalau ternyata tanpa sengaja dia telah mengambil 2 eksemplar koran pagi dan hanya membayar 1 eksemplar saja. Sang ayah berpikir, besok saja saya akan bayar kekurangannya. Tapi beberapa detik kemudian dia mengubah pikirannya dan berkata, lebih baik aku kembalikan saja koran 1 eksemplar ini ke pemilik kios tadi. Jangan sampai dia menganggap saya sudah berbuat curang dan mengatakan hal yang tidak jujur. Anaknya mendengarkan apa yang baru saja disampaikan ayahnya dan kemudian menemani ayahnya mengembalikan 1 eksemplar koran tadi ke pemilik kios yang baru saja mereka kunjungi tadi. Selang beberapa hari kemudian, terjadi pencurian uang di kios tersebut. Setelah melaporkan pencurian tersebut ke polisi, sang pemilik kios kemudian dibantu polisi untuk menyelidiki siapa kira-kira pencuri uang di kiosnya. Selidik punya selidik, ternyata ada 2 dugaan tersangka yang saat itu mereka duga sedang berada di dalam kios saat pencurian terjadi. Seorang tersangka adalah tetangga dekat kios itu dan masih tinggal di kota yang sama. Sedangkan tersangka lainnya adalah sang ayah dan putranya tadi. 2 orang ini yang dipercaya ada di kios waktu pencurian tersebut terjadi. Sang pemilik kios langsung mencoret nama pelanggan pembeli koran yang dengan setia membeli korannya tiap pagi. Sang pemilik kios berkata, "Bagaimana mungkin dia mencuri dariku? Dia rela jauh-jauh kembali ke kiosku hanya untuk mengembalikan 1 eksemplar koran harian yang tanpa sengaja diambilnya pada hari itu. Dia tentu bukan pencurinya."
Polisi lantas melanjutkan penyelidikan dan menginterogasi seseorang yang lain yang kebetulan ada di toko itu pada waktu pencurian itu terjadi. Setelah melakukan wawancara dan interogasi intensif, akhirnya tersangka kedua mengakui perbuatannya dan ternyata memang dialah pencuri uang pemilik kios tersebut. Sang ayah dan putranya kembali ke rumah dengan perasaan lega karena terbebas dari semua tuntutan. Sang ayah belajar bahwa kejujuran sangatlah penting. Dan itulah sebabnya kepada sang anak, ia juga belajar tentang kejujuran ayahnya telah berhasil menyelamatkan nama baik dan keluarga kecil mereka. Kejujuran seorang ayah telah meninggalkan kesan mendalam dalam diri sang pemilik kios yang bukan Kristen itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar renungan pagi, memang integritas sangatlah dibutuhkan. Dan kadang-kadang kita sulit menemui orang-orang yang sungguh berintegritas di dalam kehidupan ini. Sebab integritas yang terwujud dalam tindakan kejujuran dalam peristiwa yang kita dengarkan tadi merupakan bentuk mutu, sifat, kualitas karakter atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran hati dari dalam diri pribadi sang ayah tadi. Pelajaran berharga tentang kejujuran tadi tentunya juga terpatri dalam hati sang anak sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga. Integritas diri menunjukkan kesatuan antara hati, pikiran, dan tindakan. Penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang memiliki integritas pasti akan memelihara perkataannya. Apa yang dikatakan pasti akan dilakukan. Dan kemarin pagi kita telah mendengar akan memelihara hatinya, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang diwujudkan dalam tindakan satu adanya. Dari sinilah kita menilai diri kita, saudara sekalian. Orang lain apakah telah memiliki hidup yang sesungguhnya dalam Tuhan? Kita dapat menilai diri kita dapat menilai orang lain. Sebab hikmat Allah, perkataan Allah akan memberi kesanggupan kepada seseorang untuk mampu berintegritas. Itulah sebabnya penulis Amsal memberi nasihat kepada anaknya. Dengarkan perkataanku. Jangan menyimpang dari jalan lurus dan peliharalah hatimu. Jauhkan perkataan yang tidak jujur atau bibir yang dolak-dalik. Bertindaklah tetap sesuai dengan sabda Tuhan. Dan inilah karakter orang yang menunjukkan integritasnya. Saudara-saudaraku, bagaimanakah orang lain akan menilai hidup kita? Apakah mereka mendengar dan melihat perbuatan sesuai dengan perkataan kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, sebab integritas hidup kita membuktikannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu pada pagi hari ini sebelum kami jauh melangkah dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar kami dapat dipercaya. Sebab didapati bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki integritas. Satunya perkataan, hati, dan perbuatan-perbuatan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami untuk segala dosa dan salah kami. Jikalau Tuhan mendapati kami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kiranya Roh Kudus memimpin kami agar sepanjang hari hidup kami terus berjalan di dalam integritas yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Biarlah semua yang kami pikirkan, semua yang ada dalam hati kami, semua yang kami katakan dan terwujud dalam tindakan kami adalah hal-hal yang menunjukkan integritas hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami supaya kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu.
Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.